Coba bayangin deh, gimana kalau jutaan gaji pegawai negeri bisa secara otomatis jadi semacam mesin raksasa buat melawan kemiskinan. Ini bukan sekedar sumbangan sekali-sekali loh, tapi sebuah sistem yang terintegrasi. Nah, Indonesia tuh lagi mencoba mewujudkan hal itu, mengubah donasi yang tadinya berbasis keyakinan jadi kebijakan sosial yang super terstruktur. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kebaikan hati perorangan bisa diubah jadi kekuatan kolektif yang terorganisir? Ini bukan lagi soal satu orang berdonasi, tapi tentang membangun sebuah sistem berskala nasional. Jadi, ini dia ide besarnya. Pemerintah memfasilitasi pemotongan zakat profesi langsung dari gaji para aparaturnya. Sebuah upaya yang ambisius banget ya buat menggabungkan kewajiban agama dengan mesin birokrasi demi satu tujuan, kesejahteraan sosial. Oke, jadi gimana sih sistem ini dirancang? Apa fondasi yang menopangnya? Yuk kita bedah konsep dasarnya. Inti dari semua ini adalah konsep yang namanya zakat profesi. Simpelnya gini, ini tuh zakat yang kita keluarkan dari penghasilan yang kita dapat dari pekerjaan atau keahlian kita. Ya, contoh paling gampangnya gaji bulanan kita itu. Sekarang kita masuk ke mekanismenya. Kayak apa sih cetak biru ideal dari sistem ini? Kita bakal lihat langsung dari peraturan di sebuah kota yang bisa dibilang jadi modelnya. Nah, kita akan intip Peraturan Wali Kota Bogor tahun 2020. Dokumen ini ngasih gambaran yang jelas banget tentang gimana idealnya sistem pemotongan zakat dari gaji PNS ini berjalan. Angka ini nih yang jadi jantung mekanismenya. Buat pegawai yang gajinya udah mencapai batas minimum atau yang biasa disebut nisab, maka 2,5% dari gajinya itu bakal dipotong otomatis buat zakat. Alurnya tuh didesain supaya efisien banget, gaji diterima, langsung dipotong sama bendahara. Dananya disetor ke Baznas, terus Baznas yang mendistribusikannya. Semuanya serba otomatis, jadi si pegawai nggak perlu repot-repot lagi tiap bulan. Kelihatannya mulus banget kan? Ya, setidaknya di atas kertas. Terus uangnya lari kemana? Nah, kalau kita lihat model di Bogor, alokasinya ini strategis. Sebagian besar dana, lebih dari 61%, itu dipakai buat program sosial bareng pemerintah daerah. Ini menunjukkan ada upaya serius buat mengintegrasikan zakat kebijakan publik yang lebih luas. Sisanya, ya buat mendanai program Baznas sendiri dan biaya operasional. Dengan alur dan alokasi yang jelas begini, kira-kira dampak yang bisa dihasilkan apa ya? Yuk kita lihat potensi sesungguhnya dari sistem yang terstruktur ini. Ternyata para ahli juga setuju. Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNS, adanya peraturan daerah semacam ini tuh jadi kunci buat bikin lembaga zakat kerja lebih efektif dan akuntabel. Ini semacam fondasi hukum yang memperkuat mereka. Dan potensinya kalau kita lihat dalam angka, wah, ini nyata banget. Lihat aja data dari Kabupaten Sukoharjo. Cuma dalam 4 tahun, jumlah zakat profesi yang terkumpul itu meroket lebih dari 3 kali lipat. Dari 1,5 miliar jadi hampir 5 miliar rupiah. Ini bukti nyata betapa besar potensi finansialnya kalau sistem ini bisa jalan efektif. Tapi, ya seperti setiap rencana besar lainnya, cetak biru yang ideal pasti akan berhadapan dengan kompleksitas dunia nyata. Sekarang, mari kita lihat gimana kenyataannya di lapangan. Disinilah kita mulai melihat adanya jurang. Rencananya kan sebuah mesin otomatis yang super efisien. Kenyataannya, mesin ini dijalankan oleh manusia dan berada di dalam sistem birokrasi yang kadang-kadang, ya sedikit rumit. Sebuah studi kasus di Natuna nunjukin tantangan dari sisi manusianya. Ada pegawai yang mungkin belum sepenuhnya percaya sama lembaga pengolah zakat. Ada juga yang merasa belum paham betul soal kewajiban zakat profesi ini. Dan semua ini, ujung-ujungnya, bermuara pada sosialisasi yang kurang efektif. Selain faktor manusia, ada juga tantangan teknis. Ironisnya, sebuah sistem yang tujuannya buat modernisasi, malah bisa jadi penghambat baru. Contohnya seperti yang terjadi di Kabupaten Pasir. Coba deh bayangin, pemerintah meluncurkan sistem pembayaran online baru yang canggih, tapi lupa menyertakan fitur buat pemotongan zakat. Akibatnya apa? Proses yang tadinya otomatis, sekarang jadi manual dan ribet banget. Setiap dinas harus minta tanda tangan persetujuan dari setiap pegawai satu persatu. Ini contoh sempurna gimana detail teknis bisa menghambat sebuah kebijakan besar. Jadi, setelah kita lihat rencana idealnya dan tantangan nyatanya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Coba kita mundur sedikit untuk melihat gambaran besarnya. Jadi, kesimpulan utamanya apa? Ini bukan kisah tentang sukses atau gagal yang hitam putih. Ini adalah sebuah eksperimen sosial yang sangat ambisius.
Ini tentang bagaimana sebuah visi besar yang berlandaskan keyakinan harus berbenturan dan beradaptasi dengan mesin birokrasi modern yang super kompleks. Dan pertanyaan inilah yang jadi penutup kita. Apakah niat baik dan sistem yang terstruktur itu cukup buat mengatasi hambatan-hambatan seperti kepercayaan, kebiasaan, dan kerumitan teknis? Jawabannya mungkin masih sedang ditulis. Dan ini jadi cerminan tantangan besar dalam membangun kebijakan sosial di dunia modern.